Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali di hari yang penuh dengan sukacita, kegembiraan ini. Tuhan beri kita waktu dan kesempatan untuk kembali dapat berjumpa melalui channel YouTube kami. Dan kami dengan senang hati menyapa Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kebenaran firman yang akan kami bagikan melalui jawaban pertanyaan MTPJ yang kami diskusikan di tempat ini menjadi berkat dan menjadi referensi bagi Bapak Ibu Saudara dalam mempersiapkan pelayanan di jemaat masing-masing. Saat ini sebelum merenungkan kebenaran firman, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk waktu ini. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan. Kami pun bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Maka ini kami yang merespon setiap kebaikan Tuhan dengan mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka Bapa perlengkapi setiap kami, kedua hamba-Mu di tempat ini dan semua pendengar dimanapun berada, agar supaya melalui diskusi pertanyaan MTPJ, kami merenungkan firman, kami punya pemahaman yang benar, yang menuntun kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami menyadari kami terbatas, kami minta Roh Kudus Tuhan dalam hikmat Tuhan, memberi kemampuan kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan lihat bacaan kita di sepanjang minggu ini dan juga pertanyaannya. Iya, bacaan di sepanjang minggu ini tentunya dari tanggal 14 sampai tanggal 20 Mei 2023, terambil dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 15 hingga yang ke-31 dengan tema mingguan, Tuhan memimpin perjalanan umatnya. Nah, di bacaan ini untuk pertanyaan diskusi ada 3 pertanyaan. Yang pertama kita langsung saja ya bahas. Menurut bacaan ini, apa yang membedakan antara kepemimpinan Tuhan Allah dan kepemimpinan Firaun? Oke, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melihat pertanyaan ini maka kita tentunya harus melihat dulu tentang kitab Keluaran itu sendiri. Kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Lama, kita akan menemukan Keluaran ini adalah kelanjutannya setelah bangsa Israel sendiri dari perbudakan di Mesir dituntun Tuhan untuk keluar dari perbudakan itu menuju ke tanah perjanjian. Sehingga memang kalau kita baca kitab Keluaran ini ada selain kitab kedua yang juga adalah tulisan dari Musa sesuai yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, sebagaimana kitab Kejadian yang adalah riwayat oleh. Kemudian di saat ini kita melihat bahwa kitab Keluaran itu sendiri, dia ini bicara tentang kehidupan umat Israel yang dipimpin oleh Tuhan, dibawa melalui Musa untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Kemudian juga kita melihat bagaimana kehidupan umat Israel ketika mereka pada waktu itu ada di gurun ya. Dan ketika mereka di padang gurun, mereka dalam perjalanan, mereka melihat menyaksikan penyertaan Tuhan, itu yang dicatat di sepanjang kitab Keluaran. Dan yang terakhir bagaimana Musa dan umat Israel itu ada di Gunung Sinai. Cerita di dalamnya, kisah di dalamnya digambarkan dengan jelas melalui kitab Keluaran ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui konteks bacaan kita saat ini, kita dipertanyakan bagaimana, apa yang membedakan antara kepemimpinan Tuhan Allah dan kepemimpinan dari Firaun. Bagi saya sendiri ini tidak apple to apple kalau mencoba untuk membuat perbandingan antara Tuhan Allah dan Firaun. Ya, jelas sangat berbeda. Dia adalah pencipta langit dan bumi, dia adalah penguasa, dia adalah Tuhan atas dunia, yang disandingkan dengan Firaun yang hanyalah pemimpin orang Israel, orang Mesir ya, pemimpin orang Mesir, pemimpin
yang terkenal dengan keegoisannya, Ya, ketegar-tengkukannya, ya. pemimpin yang terkenal dengan kebengisannya, kekejamannya pada saat dia Iya, memerintah, apalagi ketika mereka memperbudak orang Israel dalam hal ini. Dan kalau kita melihat perbedaan antara Tuhan Allah yang bertindak di dalam kebijaksanaan dan hikmatnya akan berbeda dengan iya, Firaun yang hanya bertindak sesuka hatinya, betul. semau hatinya untuk kepentingannya sendiri. Seharusnya Sehingga seharus bagi saya justru apple to apple ya, kalau pertanyaan ini adalah membuat perbandingan antara kepemimpinan iya, Musa betul. yang membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan itu dengan kepemimpinan dari Firaun. Ya, Maka dapat kita buat perbandingannya ya, bahwa Musa sendiri itu mengandalkan Tuhan. Musa sendiri dalam menjalankan kepemimpinannya, dia berserah penuh kepada iya, Tuhan. Dia meminta petunjuk Tuhan. betul. Dia sendiri kita tahu bahwa ketika dia dipilih, dia sendiri mengeluhkan ketidakmampuannya. Tetapi kemudian dia diteguhkan imannya karena ada Tuhan Allah sebagai backingannya, Tuhan Allah sebagai penolongnya. Dan itu yang membedakan. Kepemimpinannya adalah kepemimpinan atas umat Tuhan. Atas umat Tuhan yang dia tahu bahwa kepala pemimpinnya itu adalah Tuhan Allah sendiri. Dia hanya alat di tangan Tuhan Allah. Itu Ya, kepemimpinan Musa. ya, Jadi dia teosentris, ya ya, berpusat kepada Allah itu sendiri. Dan kita tahu bahwa kepemimpinan Musa adalah tipe kepemimpinan Kristen yang luar biasa. ya, Dan berbeda dengan kepemimpinan Firaun sebagaimana yang dijelaskan tadi. Jadi mungkin itu ya, saya tidak tahu apakah ini iya, memang sengaja dibuat perbedaan antara kepemimpinan Allah itu sendiri dan juga kepemimpinan Firaun ataukah ada salah ya. pengetikan, Kok tetapi intinya adalah kalau bicara kepemimpinan Allah pun maka kita harus lihat sebagai utusan Allah yang memakai Musa sehingga iya, apple to apple membandingkan antara Musa dan dan Firaun. antara Firaun Iya, itu saja. oke. Baik, kita cukup mungkin ya karena sudah jelas ya. Dan kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Oke. Apa konsep kepemimpinan menurut Keluaran pasal 14 ayat 15 hingga yang ke-31? Konsep Oke. kepemimpinan. Di Ya, sini tentunya membahas tentang kepemimpinan Kristen ya, karena ya. ambil dasar kitabnya Keluaran. Ya, jadi konsep kepemimpinan yang coba disodorkan di sini, saya lebih melihatnya kepada kepemimpinan Musa. Musa Ya, dalam hal ini kembali lagi ya, ini sangat berhubungan dengan pertanyaan pertama yang telah kami jelaskan. Kembali lagi bahwa di sini Musa itu adalah sebagai pilihan Tuhan untuk ya, dapat memimpin umat Israel. Dan kita tahu persis bahwa awalnya Musa meragukan sendiri bagaimana mungkin dia dapat bertemu dengan Firaun yang kekuasaannya ya, terkenal itu. Tetapi kemudian Musa akhirnya pun memimpin umat Israel. Dan di sini dapat kita lihat bahwa Musa sendiri ini hidup takut akan Tuhan dengan ya, mengandalkan Tuhan. Kita melihat bahwa tuntunan Tuhan itu terlihat dari Keluaran pasal 16. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat ada di bawah perikop Allah menuntun umatnya dari ayat 17 sampai 22. ya, Bagaimana mereka berangkat, kalau kita lihat di ayat 21, Keluaran 16 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kemudian dapat kita lihat di sini bahwa Musa sendiri betul-betul meminta perkenanan, ya, pertolongan, penyertaan Tuhan. Di Keluaran 14 ayat 1 saja sudah dimulai dengan Tuhan berfirman, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah, dan itu yang Musa katakan. Jadi ya, konsep kepemimpinannya dia dengar dulu apa petunjuk Tuhan. Kemudian di sini juga dapat kita lihat bahwa ketika Tuhan pun membuat umat Mesir, orang Mesir, Firaun itu keras hatinya mengejar orang Israel. Di situ pun bahwa Tuhan tetap menuntun Musa dan memakai Musa sebagai alat di tangannya. ya, Maka Musa tidak lepas dari penyertaan Tuhan. Kalau kita lihat ya, tetapi di sini dimulai dari ayat 15, Tuhan berfirman lagi kepada Musa. Kemudian di sini
di ayat 21, Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengelurkan tangannya. Kenapa dia mengelurkan tangannya? Dia pun melakukan tindakan ini atas perintah Tuhan. Dia membuat apa yang diinginkan Tuhan untuk dilakukan. Dan itu yang terus dilakukan, diminta Tuhan. Kalau kita lihat ya, bahwa bagaimana Musa mau bertindak? Sebelum Musa mengangkat tangannya, Tuhan terlebih dahulu memerintahkan Musa. Ketika Musa menurunkan tangannya selesai, itu pun atas petunjuk Tuhan. Sebuah konsep kepemimpinan Kristen adalah kepemimpinan yang semata-mata mengandalkan Tuhan, Ya, meminta penyertaan Tuhan. Apapun keputusan yang dibuat, dia akan bertanya kepada Tuhan, dia ya, mengandalkan Tuhan, dan itu yang dilakukannya, bahwa Tuhan betul-betul berkata kepada Musa apa yang akan Musa katakan. ya, Tuhan menyuruh apa yang akan Musa lakukan. Jadi ya. segala sesuatunya kembali lagi dalam kendali Tuhan Tuhan. ya. Tentunya juga Musa mengalami pertobatan dalam Ya, Tuhan. Dan dia punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Makanya betul. apa-apa setiap keputusan yang harus dia ambil dia harus tanya Tuhan Ya, ya. Berarti dia memiliki konsep pengenalan yang benar akan Tuhan. Dia kenal baik sama ya, Tuhannya ya. ya, Jadi itu yang membuat dia berhasil dalam kepemimpinannya ya. Itu konsep kepemimpinan Musa yang ya, kita ambil dalam ya. Keluaran. Apakah dia sebenarnya juga pernah kebingungan? Betul, Iya, ketika orang Israel itu menuntut sesuatu dari Musa, dia juga adalah seorang pemimpin iya, yang kadang-kala bingung. iya, Tetapi disitulah dia selalu berteriak kepada Tuhan, iya. minta Tuhan. Di Oke. dalam keraguan-raguannya, disitulah Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan menjawab apa yang harus dilakukan, dikatakan oleh Musa. Iya, Maka Musa menjadi seorang pemimpin di dalam kepemimpinan Allah itu sendiri iya. atas umatnya. Jadi Musa tidak lebih dari alat di tangan Tuhan. Betul. Oke, mungkin itu saja Ya, ya. Ya, baik kita lanjut ya pada oke. pertanyaan berikut, pertanyaan ketiga yang terakhir. Bagaimana seharusnya kepemimpinan gereja masa kini di mana Tuhan Allah melalui Yesus Kristus adalah kepalanya? Oke, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sedang berbicara pada kepemimpinan yang berpusat kepada Tuhan Allah, teosentris, kepemimpinan yang berpusat kepada Kristus, kristosentris, dan itulah kepelayanan gereja ya. Walaupun kadang-kala kalau ke satu jemaat saya sering ketemu orang yang bilang, oh itu kok orang teh ketua jemaat, tapi Gemim sendiri tidak sebenarnya punya paham itu ya, Ya, seorang pendeta yang ditempatkan sebagai ketua, dalam hal ini adalah ketua badan pekerja pekerja. majelis jemaat. Jadi keketuaannya adalah ketua badan pekerja majelis jemaat. Sedangkan gereja sendiri melihat bahwa kepemimpinan dalam gereja, kepala dari gereja itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, Sehingga kita berpusat kepada kepemimpinan dari Tuhan Yesus sendiri. ya, Maka kembali lagi, kalau kita gereja masa kini, bahwa kepemimpinan di dalam gereja itu adalah Allah di dalam Yesus Kristus ya, sendiri, maka sudah pasti yang harus dilakukan, kebijakan, keputusan, eh, apapun aturan di dalam gereja harus mengikuti ya, kehendak Tuhan. Itu bisa didapat di mana? Melalui firman Tuhan. ya, Ya, kita cukup belajar hari ini bagaimana Tuhan menuntun umat Israel keluar dari Mesir. ya, Mereka mengalami masa yang kelam ya dalam perbudakan, dan kemudian ketika mereka keluar dari Mesir, mereka tidak melalui jalan yang pendek. Padahal kalau kita lihat, saya coba baca Keluaran 14, di situ dari Keluaran 13 ayat 17, di situ dikatakan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, dan mereka akhirnya berputar-putar ya di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan membawa gerejanya bertumbuh tidak selalu melalui proses yang instan, ya, langsung jadi. Padahal Tuhan sanggup untuk membangun gereja yang besar, untuk membangun umatnya. Tuhan sanggup melakukannya. Tapi Tuhan ingin melihat kita melewati yang namanya proses. ya, Proses perjuangan, proses bertumbuh, melatih kesabaran, melatih kedisiplinan rohani, melatih pertumbuhan iman, ya, yang kadangkala prosesnya ini tidak mudah. ya, Tetapi kepemimpinan di dalam Tuhan Allah
tujuannya selalu mendatangkan damai sejahtera. Ketika Tuhan menuntun umatnya termasuk gereja di masa kini, gereja yang kita tahu hari ini ada setelah melewati proses yang tidak mudah, gereja yang semakin dibabat, semakin merambat, gereja yang semakin banyak orang yang mulai mengacaukan gereja itu sendiri, tetapi gereja yang tetap berdiri di dalam pengenalan akan Tuhan karena dipimpin oleh Tuhan. Maka gereja masa kini haruslah gereja yang di dalamnya ada pemimpin yang takut akan Tuhan. Itu pertama. Di gereja yang pemimpinnya takut akan Tuhan, maka dia tahu dia sedang melayani Tuhan. Apapun keputusan kebijakan sekalipun itu untuk kepentingan jemaat, dia sedang melayani Tuhan dengan semua itu, dengan keputusan perkataannya. Gereja yang juga tahu bahwa kepemimpinannya adalah Tuhan, kepemimpinannya adalah Kristus, dia tahu bahwa apapun yang akan dia lakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Sebagaimana Tuhan Allah, karena kita lihat di sini bahwa Tuhan Allah mau umat orang Mesir yang tidak kenal dia. Kita sebelumnya kan Firaun tanya, siapakah Allahmu waktu Musa datang? Tetapi Tuhan sendiri menyatakan agar supaya mereka melihat kemuliaan dari Tuhan Allah. Dia ingin umat baik Mesir, umat Mesir, tapi juga umat Israel di ayat 31 ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Kepemimpinan Kristen adalah yang adalah Kristus sebagai kepala akan membuat jemaat umat Tuhan itu melihat ada kepemimpinan Kristus di dalam kepemimpinan pemimpin di dalam gereja itu sendiri. Dan di dalam itu bahwa sebagai jemaat Tuhan kita harus melihat bahwa apapun yang kita lakukan di dalam gerejanya harus untuk memuliakan nama Tuhan. Kita perlu bicara jika menemukan setiap hal yang tidak sesuai dengan firman, yang bertentangan dengan kebenaran firman. Kenapa? Gereja bukan untuk dilaksanakan untuk kepentingan orang per orang. Gereja untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Kristus sebagai kepala gerejanya. Gereja mungkin bergumul dengan pembangunan secara fisik. Tetapi kekuatan kita adalah dana pengharapan dari Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatu melalui usaha-usaha kerja yang kita lakukan. Gereja mungkin mengalami konflik, mengalami berbagai gesekan, tetapi harus kita sadar bahwa kepala gerejanya adalah Tuhan. Sekali Tuhan pimpin, pasti Tuhan urus. Dan Tuhan tunjukkan kuasanya. Itu ya. Oke, saya tambahkan sedikit. Jadi rumusan, kalau di Gemim itu ada rumusan tata gereja. Itu berbicara tentang aturan-aturan yang ada di dalam gereja. Dan itu dibuat oleh pemimpin-pemimpin sinode ya. Betul ya? Kalau saya tidak salah. Pemimpin sinode dan dalam rapat itu dalam ada pendeta-pendeta ya. Itu dipakai Tuhan, dipanggil dan dipakai Tuhan untuk merumuskan aturan-aturan gereja sehingga kita punya arah yang jelas, punya pegangan yang jelas, tujuan supaya setiap keputusan-keputusan tidak membias ya, kembali kepada aturan dan tata gereja. Dan saya percaya bahwa setiap aturan yang dibuat itu karena yang dibuat ini pendeta-pendeta ya, tentunya ada panggilan Tuhan dan di situ punya kepekaan. Nah, rumusan yang dibangun dalam aturan-aturan tata gereja ini tentunya berdasarkan firman. Betul. Ya, dan kemudian ini out of tafsiran ya, ditafsirkan kembali, tidak murni ini sebagai firman Tuhan karena di dalamnya ada kepentingan organisasi. Betul. Juga bukan kepentingan organisme ya, kita harus jujur dalam hal itu, tetapi kepentingan organisasi. Nah makanya ada kepentingan organisasi dalamnya, mengatur segala sesuatu di dalamnya, bagaimana harus mengambil keputusan dalam kolom, kemudian dalam bipra dan sebagainya ya. Nah, di sini tentunya juga kepemimpinan dalam artian harus punya kepekaan ya. Betul. Kepekaan rohani di dalamnya, karena setiap aturan bisa saja egonya sendiri yang muncul ya, kehendak sendiri. Betul. Ya, ini tentunya berbeda dengan bacaan kita, dengan apa yang
Musa, keteladanan Musa yang kita harus ambil, yaitu di setiap keputusan dia harus tanya Tuhan. Nah, Ya. ini dia memiliki kepekaan rohani, ya, kedekatan dengan Tuhan. Artinya segala sesuatu tolong harus tanya Tuhan, bukan egonya kita seperti Firaun, ya, bukan seperti Firaun. Jadi setiap kepemimpinan itu harus punya kepekaan rohani, sehingga keputusan-keputusan, karena kita manusia ini, sedangkan Musa saja bingung, ya, apalagi kita sebagai manusia ini kadang keluar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Makanya kepekaan rohani itu butuh, sehingga apa yang kita buat, apa yang kita putuskan itu berdasarkan kehendak Tuhan. Karena kan di sini kan Kristus sebagai kepalanya, berarti kita menempatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pemimpin kita di depan. Ya, makanya kita harus tanya Tuhan. Nah, kita sebagai alat kita harus tanya Tuhan. Jadi dalam gereja harus seperti itu juga. Jangan sampai kita sudah keluar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Walaupun itu kadang egonya kita juga. Oke. Ya, dan keputusan-keputusan yang dibuat di dalam gereja kita tahu yang paling tertinggi adalah sidang majelis jemaat. Ya. Sehingga sidang majelis jemaat perlu ada ketukan palu. Dan ketika diketuk palu kita selalu buka di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Kemudian pun demikian saat tutup. Dan kemudian kalau di gereja, di pelayanan kami itu memang diawali dengan ibadah, diakhiri dengan doa. Sehingga kita tahu bahwa pun dalam keputusan tertinggi yang dibuat di dalam jemaat adalah semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu mengandalkan Tuhan. Maka jangan sampai ketika diaplikasikan justru salah diaplikasikan karena sudah masuk kepentingan pribadi. Oh, menurut kita paling betul begini. Menurut kita yang paling baik begini. Hati-hati, ya, yang baik belum tentu benar. Sehingga kita harus melakukannya berdasarkan kebenaran firman. Dituntun oleh Tuhan. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu Saudara. Kami terus berdoa agar pelayanan di gereja kita masing-masing terus bertumbuh dan itu dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Bacaan kita beberapa minggu yang lalu ini sekarang bertumbuh di dalam pengenalan yang baik akan Tuhan sehingga berbuah bagi kemuliaan namanya. Demikian Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Atas hikmat, kasih, dan penyertaan Tuhan, kami bisa berbagi kebenaran firman. Maka Tuhan tolong kami, biar melalui diskusi yang sangat terbatas dari kedua hamba-Mu yang tidak mampu tanpa Tuhan, kami memohon Tuhan, biar semua ini menjadi berkat bagi setiap pendengar. Tolong kami, terlebih khusus kami yang dapat membuat keputusan dan kebijakan dalam gereja Tuhan, sehingga kami meneladani Musa, mengandalkan Tuhan, dan kami meyakini bahwa penyertaan Tuhan tetap bagi gereja Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa di sorga, setiap aktivitas kerja kami, setiap pelayanan kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.